Untuk Anda ibu-ibu, tolong jangan bawa anak Anda untuk menggibah. Karena itu dapat mendapat dosa jariah. Juga virus-virus jariah. Jadi buat Anda ibu-ibu yang suka membawa anak-anak nongkrong, Anda bukan termasuk golongan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, alhamdulillah setelah sekian lama tidak berjumpa dengan saya, podcaster paling ganteng yang sempat tergantikan oleh Ustadz Ridwanullah yang entah kenapa mengambil kursi podcast saya. Nah, kemarin terakhir sama dokter dan sekarang ini gantian saya harus duduk di sini ya. Di depan saya sudah ada dokter luar biasa, ada Dokter Sandi Nugraha. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dokter yang sebentar lagi kayaknya ikut upacara di Istana Negara nih. Iya. Kan nggak ada upacara. Oh nggak ada ya? Kayaknya nggak ada ya upacara. Ada. 17 Agustus. Tapi kayak keempat ini dok bikin story ini mewakili almarhum ayah ya dok ya? Jadi sebenarnya hari ini tuh ada undangan dari hari ini Istana untuk pemberian TPK namanya TPKRI ya kalau TPKRI ya untuk 22 tenaga kesehatan. Ya, tapi karena jarak dan saya rasa takutnya kemarin saya takutnya ntar saya ke Jakarta pulang ke sini Mas Ridwan tahu mungkin. Wah, itu dia. Hasan juga tahu gitu kan, maksudnya saya ke Jakarta pulang ke sini lagi memang di swab sih, cuma mengurangi resiko itulah. Betul. Bahwa berpergian itu takutnya membawa sesuatu kan, jadi takutnya ke Jakarta kebablasan main dok gitu kan, ke Ancol godaan gitu kan ya, insyaallah. Dan ini Dokter Sandi ini juga beliau juga aktif di ini ya dok ya, sosial media di Dokter Anakku, bener? Iya, ada media sosial Dokter Anak @dokteranakku ID kalau nggak salah namanya itu. Berarti emang Dokter Sandi sudah sangat expert sekali di bidang anak ini. Saking expertnya sampai itu pakai topi anak-anak ya dok ya itu. Ada menjiwai. Iya, memang harus seperti itu ya dok ya. Luar biasa sekali. Nah, ini aku ada pertanyaan nih dok berkaitan dengan anak-anak. Jadi ini kan kita lagi ada masalah khususnya di pendidikan kita. Dan tentunya ini berhubungan sama medis nih. Nah, kenapa kok anak-anak itu sampai sekolah itu nggak boleh bikin sekolah itu nggak berani buat buka kelas karena takut COVID lah, takut inilah, takut apalah gitu kan. Itu dari pandangan segi medis sendiri gimana? Ada pelurusan nggak maksudnya? Oke. Baik, kalau memang mengikuti imbauan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia sendiri, memang kita menyarankan tetap untuk school from home ya, atau sekolah dari rumah, atau dalam jaringan ya dok ya, mengikuti sekolah daring ya, via daring online, apakah itu di rumah atau mungkin ya di rumah nenek, kalau mungkin ya orang tuanya mungkin bekerja juga mungkin ya, kalau nggak di warnet game atau jangan sampai lah di warnet. Ya, pada intinya memang mengurangi risiko penularan, di mana yang kita tahu bahwa interaksi terutama antara anak satu dan anak yang lainnya, contohnya mungkin di usia 6-9 tahun yang mungkin belum bisa sepenuhnya mengikuti himbauan tersebut. Contoh saja ya, mereka mana mungkin peduli penggunaan APD. Iya dong. Kita lihat realitanya, lihat aja di jalan-jalan, lihat aja di anak-anak itu masih ada di keramaian gitu ya. Apakah anak itu kalau maskernya melorot dia peduli? Enggak. Dia tidak peduli ya dok ya. Dia hanya peduli uang jajan, kuota internet gitu ya dok. Sederhananya adalah seperti itu. Dan mereka mungkin tidak bisa aduh saya nggak boleh terlalu dekat sama teman atau sama lawan main, atau dia main istilahnya gitu kan, nggak mungkin. Karena bagi mereka ya udah asik ngobrol aja, main aja, nggak peduli ini mau pakai masker apa enggak, dia betul. Ada sakit apa enggak gitu. Tapi gini dok, maksudnya kan kalau kita misalnya mau ikut aturan medis ya, secara tidak langsung ini kita ketinggalan banget gitu. Maksudnya kan memungkinkan nggak sih setiap sekolah itu, kan juga kalau dilihat kasusnya COVID sendiri kan
sebenarnya cuma 5% ya kalau anak-anak ya. Ya, kurang lebih. Cuma 5%. Ya. Maksudnya ini kan sebenarnya bisa kan misalnya dari pemerintah atau mungkin dari medis sendiri. Jadi tiap sekolah mungkin ada tenaga medis yang memantau, misalnya dibikin berjarak lah atau apa. Karena saya lihat juga kemarin saya baca di Twitter itu orang-orang tua itu stres semuanya, Dok. Jadi mungkin setelah COVID selesai ini mungkin rumah sakit jiwa mungkin akan penuh dengan orang tua siswa seperti itu. Kalau saya boleh menanggapi ya, orang tua mungkin ya orang tuanya yang pertama pasti stres lah. Dia sendiri mungkin WFH segala macam dengan keterbatasan. Oh biasanya saya mau ngeprint, bisa tolong dong print atau segala macam lah, sesederhana itu. Tetapi di saat orang tua itu mungkin menghadapi yang ini harusnya biasanya bukan saya, karena saya biasanya menghadapi kerjaan, anak itu mungkin tanggung jawabnya yang lain. Ya, ini berbicara masalah kebiasaan. Biasanya dia hanya menghadapi mungkin ya, Mas Hasan juga tahu mungkin ada beberapa pekerjaan atau ada beberapa orang yang mungkin ketemu anaknya tidur, pulang mau tidur. Sekarang dia menghadapi ternyata anak ini di umur 1 sampai 3 tahun ternyata udah jumpalitan sana sini. Mungkin. Yang kedua juga dia menghadapi 2 kegiatan yang secara bersamaan, anaknya harus sekolah daring, kemudian juga dia juga harus bekerja secara daring. Itu juga mungkin masalah membagi waktu. Walaupun sebenarnya ada sesuatu yang mungkin itu doanya dijawab sama Allah, saya pengen deket sama anak saya. Iya kan? Jadi karena mungkin banyak kerja, ini ada waktu buat quality time, sering ketemu, dan dia tahu langsung tumbuh kembang anak. Wah ternyata anak saya kalau saya lahir tidak saya adani ternyata jumpalitan sekali gitu ya, Dok. Dan pasti kan melihat orang ini, ya maksud saya manusiawi ya, pasti akan lihat kalau dari sisi rumah atau sisi keluarga adalah kekurangannya aja. Iya. Tapi maksudnya gini, Dok, pendidikan itu kan kalau kita bahas mungkin sedikit ya, kalau kita mungkin juga sama-sama pernah merasakan jadi mahasiswa yang namanya online itu kan karakternya nggak masuk gitu kan, maksudnya kita kan hanya cuma transfer of knowledge bukan transfer of karakter akhirnya. Dan saya juga ngerasain sendiri, teman-teman mahasiswa juga ketika kuliah atau apapun ya malah main game, bahkan sekarang diakal-akalin di TikTok itu kan trending tuh, dibikin ini biar ada fotonya, nggak usah jadi dosen nggak tahu gitu kan. Ya memang semua kembali lagi bahwa ternyata teknologi pun ada juga mudaratnya, misalnya kalau kita ngomong baik dan buruk. Ternyata sekolah di rumah yang selama ini, kenapa anak-anak mungkin harus aktivitas dengan interaksi dengan teman-temannya, mungkin dia sekarang dibatasi aktivitasnya, sehingga logikanya juga kita sebutnya screen time. Screen time itu berada di depan laptop, gawai, telepon genggam, gadget dan sebagainya, itu kan berarti screen time-nya udah lebih dari 1 jam dalam satu hari misalnya. Ya itu merupakan kekurangan. Saya bisa bilang itu adalah kekurangannya atau kelemahannya. Tetapi mudaratnya dari misalnya sekolah dibuka. Satu sekolah itu kalaupun SD kelas 1 sampai kelas 6, satu kelas minimal 30 orang, ada 180 orang. Kita kalau misalnya bisa kita klonin gitu kan, kita tahu kegiatannya apa aja, tetapi di saat dia kembali ke rumah dijemput oleh orang tuanya, dijemput oleh pengasuhnya, dijemput oleh transportasi online segala macam, kita nggak tahu bagaimana status kesehatannya, karena mungkin kita sama-sama tahu bahwa virus ini ada ditularkan lewat droplet ya. Anak itu tentunya belum tentu menggunakan alat pelindung diri yang benar. Tapi gini, Dok, mall buka loh. Tapi tidak boleh dimasuki anak kecil. Sudah kemarin sempat ada perdebatan sedikit antara terutama ya IDAI Jawa Tengah Perwakilan Surakarta sama pada saat mall buka, karena ketua IDAI-nya akhirnya memperjuangkan ke Bapak Wali Kota. Mall terus pariwisata. Dan ini kan maksudnya kalau misalnya memang sekolah tutup, harusnya warung-warung juga kan, ya enggak? Maksudnya gini loh, ada sistem keadilan juga di situ. Kembali ke perut pasti. Memungkinkan nggak sekolah ada tim medis buat, jadi benar-benar seketat rumah sakit sekolah itu?
tapi harus masuk. Memungkinkan nggak? Eh, Atau udah ada wacana nih dari Nggak. Ikatan Dokter? Belum. nggak ada. Ya kita, Tetap harus daring. kalau saya melihatnya perspektifnya gini, mungkin itu dipikirkan oleh kami yang di profesi dokter anak. Misalnya kita ngomong mall, kita ngomong rekreasi, mungkin itu dipikirkannya sama apa namanya, misalnya apa ya, kalau pariwisata tuh ya departemen pariwisata ada ya, kalau nggak salah dinas pariwisata, Dinas halan-halan dok. ya. Dengan apa namanya, dengan kemarin di istilahnya kita PSBB yang besar-besaran aja kan, pasti kita sering nonton di media, YouTube, Instagram dan sebagainya udah ngomong semuanya resesi. Dan ini emang ngeri banget sih, maksudnya kita juga serba salah gitu kan. Dari anak-anak tuh dari PSBB sampai PS5 keluar ini masih belum bisa, belum ketemu jalan ya. begitu kan ya. Ya memang kita merekomendasikannya sementara kan ya tetap berada di rumah, menggunakan online dengan kekurangan, tetapi kita memikirkan memang keselamatan anak ini. Saya juga memberi sedikit pandangan bahwa di saat seorang, anggaplah ya seorang anak terinfeksi misalnya sama COVID-19, saya tidak ngomong anak lain, anak saya pernah terkena COVID. Oh gitu dok. Waduh. Mungkin teman-teman juga nggak usah, teman saya pun udah pernah kena COVID. Saya juga. Ya. Saya waktu itu kena COVID sekitar bulan Mei. Oh bulan Mei. Ya. Mei. Yang pertama adalah orang tua saya. Orang tua saya orang tua saya kan di Cikarang ya, itu kena COVID, meninggal tanggal 5 April. 5 April saya pas ulang tahun tuh dok. Ya. Kemudian pada saat itu ya saya tidak bisa, sampai akhirnya beliau kritis, itu saya tidak bisa melihat, saya tidak bisa memakamkan secara ya seharusnya lah, semua orang juga udah tahu. Habis itu kemudian dari sana saya pulang ke sini, itu pun saya tidak berani ketemu ibu saya karena ya saya dari luar kota, kembali lagi ke seperti itu. Saya pulang ke Solo, kemudian saya di isolasi mandiri. Saya belum bisa pelayanan segala macam. Saya isolasi sendiri itu. Akhirnya di screening, karena begitu hasilnya masih lama, saya positif. Oh gitu dok. Saya positif. Itu rasanya gimana dok pas tahu positif gitu? Nggak ada rasanya. Apakah Saya pada saat itu saya masuk yang kriteria orang tanpa gejala lah. Pada saat itu ya karena tadi ya ngerasa mungkin badannya sehat atau gimana ya, saya akhirnya kan menulari anak. Apakah anak saya bisa saya suruh pakai masker? Nggak bisa. Orang kadang suruh pakai baju anak kecil itu dilepas iya. gitu. Pada saat akhirnya kami memutuskan untuk kami isolasi ke rumah sakit. Saya, anak saya. Jadi saya baru punya anak satu. Istri saya satu-satunya yang kuat tidak pernah positif. Yang dia berada di tengah kami. Emang wanita tuh selalu kuat dok. Iya kan? Terus selalu kuat diapain nih? Contohnya adalah waktu itu saya dirawatnya pisah, saya sendiri, anak saya sendiri. Sama istri saya. Iya kan? Istri saya di situ sebagai pengasuh lah. Mengasuh anak saya, menjaga dan mencukupi segala kebutuhannya ya. Imbauannya adalah kami harus menggunakan masker walaupun satu ruangan. Apa anak saya mau pakai masker terus? Enggak. Terus gimana tuh dok yang dilakuin akhirnya? Istri saya yang pakai. Sesederhana itu. Nah, seorang anak ini saya ngomong hubungan antara anak sama ibu. Manusiawi nggak sih seorang anak yang dia nggak tahu dia itu ternyata sedang terinfeksi COVID? Apa nggak refleks kadang-kadang dia bangun tidur nyium ibunya? Apa nggak refleks di saat mandi? Mungkin udah anak saya karena umur sekitar 5,5 tahun udah bisa mandi sendiri lah ya. Tapi kan diandukin ya, istilahnya didandanin, maksudnya dipakein yang pakein bedak lah, pakai lotion, pakai seperti itu contohnya lah ya. Juga kalau haus itu, ini gelas mama ya minum. Nggak mau, gitu. nggak mungkin dia jangan gitu. Itu hubungan antara seorang anak emosional dengan ibu, ini, iya kan. Betul. Udah kayak otomatis dia, iya kan. Betul. Makan harusnya ya tidak boleh makan anak saya dan istri saya. Tapi kadang-kadang mungkin anak saya pengen nyoel apa yang dimakan istri saya.
gitu. Nah jadi saya sesederhana itu melihat kalau orang nanya kenapa sih anak nggak boleh sekolah, anak saya aja depan mata saya itu nggak bisa disuruh tahan nggak di 1 jam full pakai masker. Mesti nggak tahan ya dok? Iya nggak tahan. Gimana kalau dia ada di sekolah? Kemarin tuh saya sama istri dok, itu kan sempat jalan-jalan kan, nyari makan itu, mungkin istri kan lagi ngidam. Itu kemarin itu saya lihat beberapa orang tua itu ngajak anaknya tuh cuma pakai ini doang. Apa sih? Face shield ya? Ya, face shield. Face shield. Itu sebenarnya efektif mana face shield sama masker? Masker. Face shield cuma ada di depan. Kirinya kalau misalnya ini ngomong ilmu apa bedanya bersin apa bedanya batuk. Bersin mungkin jutaannya lebih banyak dibandingkan hanya batuk. Terus paling kecil adalah misalnya nafas berdeham sesekali ya itu keluar. Nah, face shield ininya kan bolong. Kalau masker ya 95% dia akan menutupi saluran nafas sehingga masker kan dibagi lagi. Masker non medis, masker medis. Masker medis itu tentunya ya triple atau yang lebih bagus lagi mungkin KN95, N95 atau masker yang lainnya ya. Tapi di saat anak itu misalnya kita analogikan berangkat pakai masker kain atau pakai masker medis, orang pergi anak kita pakai kaos kaki pulang bisa nggak pakai kaos kaki? Iya. Kadang sabuknya hilang. Nah. Terus kemudian memang pencegahan itu yang paling utama kan namanya perilaku hidup bersih dan sehat, cuci tangan pakai sabun. Ayo kamu cuci tangan deh minimal 20 detik sampai 1 menit apa bisa? Kalau cuma pakai. Iya, apa dia cuma yang penting pakai sabun, basahin, selesai. Kalau kita mungkin sudah lama-lama terbiasa cuci tangan cara WHO sekitar 20 sampai 60 detik menggunakan sabun bisa. Anak kecil nggak bisa. Kemudian rata-rata sekarang misalnya anak itu di sekolah masa iya dia nggak makan jajan segala macam, mesti jajan ya dok ya? buka masker. Dimana seseorang yang berada dalam lingkungan tertutup tanpa sirkulasi, tanpa menggunakan masker itu amat sangat berisiko. Tapi gini dok, maksudnya kalau anak sekolah daring itu kan secara kesehatan juga maksudnya dia kan pakai apa online ya, itu kan apa nggak sebenarnya juga parah juga kan, maksudnya meradiasi juga mungkin atau ngomong radiasi saya memang belum terlalu membaca lebih dalam seberapa besar efeknya radiasi telepon genggam, radiasi gawai, sedangkan mungkin kita sekarang hidup di dalam radiasi wifi. Di mana-mana ya nggak? Tapi kalau baca wifi. Berita kan gitu dok, anak kelamaan main game tuh. Mata hitam. Bukan mata hitam pak. Itu yang saya bilang ya memang screen time. Logikanya gini, di saat kita harus menghadapi layar itu kan cahayanya itu yang membuat ada yang namanya di mata kita ada organ yang mengatur bukaan, kayak kalau di kamera kan bukaannya lensa ya. Iya kan? Bayangkan segitu di saat kita main COC misalnya mas. Dari COC. Terang sampai dok sekarang udah Free Fire dok. Saya terakhir tahunya itu ya? aja. Walaupun nggak main. Saya masih main beneran, masih main nih. Iya kan? Maksudnya kadang-kadang settingnya dari gelap terang kan gitu kan, maksudnya set gitu kan. Iya kita anggap kamera kita autofocus sama nggak autofocus saja. Iya kan, bunyinya pasti kan cek gitu kan. Iya. Kita cuma bisa ayo dong fokus gitu. Nah ya memang pasti yang pertama yang saya anggap terganggu, yang saya anggap resiko terganggu di saat kita mungkin online ya mata, yang kedua telinga, penggunaan headset terutama. Ya almarhum ayah saya kebetulan waktu itu dokter spesialis THT, beliau selalu kontra terhadap orang yang menggunakan headset. Nah dari ilmunya ya itu. Berarti memang ini ya dok ya, maksudnya masih bisa disikapi dengan waktu ya, misalnya ini pakai maksudnya online-nya jam segini nggak langsung semua mapel tuh 24 jam. Tapi gini dok, maksudnya jadi memang secara kebijakan pun nggak mungkin ya, sama maupun itu di klaster kecil-kecil dibikin itu tetap anak memang harus di rumah.
Oke. Bahkan himbauan nih, saya sedikit membacakan himbauannya dari IDAI ya, bahwa IDAI menghimbau orang tua dan keluarga untuk tidak membawa anak-anak ke tempat umum seperti taman, pusat rekreasi, atau pusat perbelanjaan, atau berkumpul membentuk kerumunan seperti tempat bermain, tempat penitipan anak, kursus, dan sebagainya. Dan untuk Anda ibu-ibu, tolong jangan bawa anak Anda untuk menggibah. Karena itu dapat mendapat dosa jariah, juga virus-virus jariah. Jadi buat Anda ibu-ibu yang suka membawa anak-anak nongkrong, Anda bukan termasuk golongan kami, gitu ya. Ya, apa namanya ya? Tadi saya suka tuh pertanyaan, Dok, kenapa sekolah ditutup, pusat rekreasi, perbelanjaan segala macam dibuka? Sekarang kan tinggal orang tuanya mau ngebawa apa enggak? Iya enggak? Tapi ada tuntutan juga tuh, Dok. Ayo rekreasi, ayo wisata tuh. Logo pemerintah Oke. kabupaten mana gitu kan. Ya. Saya tidak bisa menyeting semuanya sama yang ada di kepala saya ya, tapi saya pun menghadapi nih, Mas. Anak saya bosan di rumah. Iya. Anak saya sampai sekarang belum pernah menginjakkan ke pusat perbelanjaan, mall segala macam tuh nggak pernah. Saya menyikapinya adalah dengan ya paling ya untungnya mungkin anak saya yang masih bisa diomongin ya. Ayo kita muter Solo tapi dari dalam mobil aja. Tapi memang kalau mau dinilai dari ini, Dok, pada zaman Nabi, zaman Rasul, tidak ada riwayat orang itu ke mall. Iya. Jadi kita harus belajar sama para sahabat. Gimana kreatif membuat anak Anda bahagia tanpa ke mall. Iya, betul. Nah, berarti kalau Anda tidak tahu, mungkin Anda kaum majusi gitu ya. Ya karena kadang-kadang dengan media sosial nih ya, ibunya mungkin lihat si A udah pergi ke Tawangmangu. Iya. Oh berarti udah nggak apa-apa. Kan Wah. itu kesimpulan sendiri. Wah, ini ada himbauan pemerintah harus berwisata. Oh, saya ajak anak saya. Tapi dia nggak apa-apa tuh, sehat-sehat aja. Ternyata pas dicek, kamu sehat-sehat. Tapi bohong. Itu benar, Mas. Nanti maaf nih ya, waktu itu kan sempat ada misal di tempat ada satu yang ketahuan positif, paniknya bareng. Aku hari itu ke Paragon juga. Aduh gimana nah. Tapi maksudnya di saat di awal tahu gitu nggak pergi. Aduh tahu gitu mah udah terlambat gitu. Tahu gitu coba kayaknya, aduh. Ya udah terlambat kalau udah keluar kata-kata itu gitu loh. Kalau memang maaf nih ya, misalnya mau barbar nggak takut ya udah nggak usah dipikirin. Tapi giliran ya saya merasakan misalnya giliran dengar si X ada yang positif nggak jauh dari kita, aduh juga kan mau orang maaf nih mau media ada yang bilang atau ada oknum tertentu bilang ini konspirasi, ini dibuat lah ya. Terserah percaya atau nggak percaya, tapi itu ada. Saya terserah ya mau ada yang menganggap itu ini virus dibuat, ini virus merupakan suatu konspirasi dari pihak tertentu. Oke, terserah apapun backgroundnya, tapi sekarang ada barangnya. Oh, ini virus ternyata adalah kesalahan campuran Itu lah. Apa waktu itu kok sempat ada di ya, tapi sekarang barangnya ada. Mau gimana? Mungkin itu eliksir yang tumpah gitu itu. Anda tidak main COC tidak tahu. Tapi kan gini, Dok, maksudnya ini kalau kita lihat kan korban COVID itu kan kebanyakan orang tua ya. Anak sepertinya nggak terlalu banyak ya. Itu kenapa? Atau memang karena gimana tuh? Apa emang daya tahan tubuhnya yang bagus secara medis gimana tuh? Atau memang Indonesia yang cukup baik menangani kasus ini terhadap anak-anak? Kalau saya menanggapinya jarang. Satu ya, memang anak mungkin tidak terlalu banyak. Nomor dua, Mas, saya ngelihat anak saya sendiri. Berapa orang sih anak yang udah di swab? Oh, jadi tidak ketahuan datanya karena belum swab. Bisa aja. Ini asumsi ya. Asumsi bukan kata siapa, tapi kalau saya asumsinya gini. Biasanya kami menghadapi mungkin di rumah sakit yang anak yang di swab kalau apa sih kalau dia datang dengan gejala. Yang intinya dia datang ke rumah sakit ke IGD, aduh baru nih pasiennya gitu ya. Menunjukkan gejala ke COVID nggak? Itu kan di screening. Iya kan, sebelum dia bisa masuk ke bangsal. Kalau memang misalnya dibutuhkan suatu tindakan tertentu, pastikan di screening. Iya kan, Mas? Tapi berapa banyak yang punya kesadaran anak saya mau di swab? Swab tuh ini ada kayak yang dimasukin tuh ya? Iya. Kayak kemarin kan kalau nggak salah tanggal berapa itu kan ada yang 1.000 sekian dilakukan swab massal di balai kota. Di balai kota Solo. 1.000 yang disponsor oleh bank pemerintah, salah satu bank pemerintah ya.
Iya, disponsori oleh Kalam Hakiki, Pak. Besok Kalam Hakiki bikin bank. Tapi banknya disimpan bawah kasur ya. Nah, Bang Ridwan. Anda tidak pakai masker, bukan termasuk golongan kami ya, Bapak produser. Itu tanggapan saya ya, masalah ya lagi-lagi mungkin dulu orang Indonesia pada awalnya pasti pernah denger lah, oh di Solo tiba-tiba apa namanya yang positif naik, tiba-tiba zona hitam, tiba-tiba zona hitam. Wah, itu kaget pada semua. saat itu kalau pengalaman saya berada di rumah sakit Muardi sendiri ya, kami pada saat itu melakukan screening besar-besaran gitu loh. Ya wajar di saat kita tiba-tiba harus screening besar-besaran, keluar hasilnya ya tadi banyak yang nggak disangka, termasuk pada itu kan kemarin yang sekitar bulan Juli ya. Saya pun merasakan yang pada saat itu yang saya sakit bulan Mei. Ya, itu kan 3 bulan yang lalu. Iya, 3 bulan yang lalu. Apakah pada saat itu sudah seterampil sekarang orang-orang ini melakukan prosedur COVID, cuci tangan segala macam ya? Mungkin kebiasaannya sudah mulai kita semua sekarang sudah terbiasa cuci tangan, sudah terbiasa menggunakan. Udah jadi habit ya. Ya, masker sampai akhirnya jadi kebiasaan, ya kan? Itu pun kalau sedang screening besar-besaran, saya tanya takut nggak? Takut. Saya waktu itu udah pernah positif, kemarin kan di screening lagi, mau nggak mau. Apa saya takut atau enggak? Takut lah denger ada kabar, aduh ini hasilnya kayak apa. Kalau kemarin tuh ada ini dok, gempar banget tuh di daerah Nogosari. Ini baru kejadian 1 bulan yang lalu. Tak tahu dokter tahu apa enggak kabar, karena ini saya dapat juga dari salah satu orang sana yang istrinya juga seorang dokter. Jadi beliau salah satu asatid saya itu gini. Jadi ada mbah-mbah nih, ada mbah-mbah katanya tiba-tiba didatengin medis positif corona katanya nih. Tapi ini nggak tahu kabar benar apa enggak. Jadi pas di positif itu dia disuruh swab ternyata negatif, swab lagi, dan akhirnya kemudian setelah swab ternyata tetap negatif, tapi dari datanya itu positif, gitu kan. Wah, akhirnya tuh karena masyarakat di situ tuh udah sampai pas diambil tuh mbah-mbah itu sampai dia tuh teriak, aku negatif, nggak tahu, aku ki ora loro gitu kan. Pas dibawa ternyata udah berkali-kali swab negatif kan, dan akhirnya masyarakat tuh jadi sebel gitu kan, akhirnya satu itu nggak mau pakai masker semua, sudah nggak percaya lah gitu dok. Ini gimana nih, kan ada memang ada murni kesalahan data atau gimana tuh, saya juga masih berputar-putar di kepala saya ini. Kalau ngomong kesalahan data, saya nggak punya data. Maksudnya saya tidak bisa berasumsi menyalahkan. Dan itu terus tiba-tiba mbahnya disuruh bayar gitu katanya. Disuruh bayar apa? Disuruh bayar swabnya. Oh, kalau swab kan harusnya negatif. Saya punya pengalaman misalnya, itu mbah berkali-kali negatif. Saya pertama positif, kedua ketiga negatif, tapi beda sama anak saya. Kalau saya waktu itu mikir ini, saya nggak percaya COVID deh, mungkin saya positif. Saya ya di otak saya nganggep ini mungkin salah prosedur kali. Ya, bisa dong ya? Bisa jadi. Itu yang pertama, saya positive thinking. Istri saya cuma bisa nangis, ibu saya cuma bisa nangis. Nanti anak saya sama istri saya gimana? Udahlah, kayaknya enggak. Aku ngerasa masih punya keyakinan ini salah lah, karena waktu itu juga masih denial, apalagi ngadepin nggak lama ayah saya positif gitu kan. Ayah saya waktu itu telat banget hasilnya, Mas. Oh gitu dok ya? Telat, karena pada saat itu overload mungkin ya, yang bisa memeriksa baru sedikit, tetapi yang meriksa banyak, jadi ayah saya sampai meninggal mungkin 2 minggu setelah meninggal baru tahu, ayah saya hasilnya keluar. Itu padahal di kota besar, bukan di Solo. Nah, saya coba membesarkan diri, saya salah deh kayaknya. Keluar anak saya positif, terus saya mau ngomong apa salah? Dengan setting dan mungkin yang meriksa juga beda. Oke. Mau denial pertama, misalnya saya anggap itu denial. Anak saya itu yang tidak beruntung, dia 2 kali swab masih positif. Mau saya bilang lagi itu nggak ada. Ini saya cuma ngomong ada dan tidak loh ya, si COVID ini. Anak saya ada 2 kali. Padahal saat itu juga sama seperti yang sudah kita omongin, bahwa apa mungkin ya anak ini kekebalan tubuhnya lebih baik dibanding kita. Saya cuma sekali positif, anak saya 2 kali positif.
Iya, betul. bener nggak? Maksud saya lagi-lagi ya, konteks saya adalah ini ada atau enggak? Ya ada itu. Ini itu kalau pas swab itu sakit banget gak sih dok? Pas Kayak makan Indomie pedes ada rawitnya, terus tiba-tiba keselak di tengah. Rawitnya di tengah-tengah hidung nggak bisa ditunjuk. Hidung sama itu kalau sama anak, maksudnya untuk ke anak manusiawi nggak? Kalau anak beda. Kalau anak tidak seperti kita yang hidung sama Tenggorokan. Anak itu lebih di hidung. Saya ada pertanyaan agak receh sih dok. Kalau orang biasa nih di swab boleh sambil dibius nggak? Ini receh sih. Katanya nggak takut corona. Enggak, maksudnya enggak kan ada misalnya dia adalah kaum rapuh patah hati gitu kan dok ya. Udah setiap harinya tuh disakiti, ditinggalin mantan, terus sakit gitu. Sampai mau ngerasain sakit lagi tuh dia nggak sanggup, makanya bisa nggak ini di. Dia serius nanya Pak. Kalau dia berani pacaran misalnya lah, apalah yang dia sakit hati itu kan, berarti kan udah tahu resikonya. Kecuali milihnya mau menikahi nggak akan mungkin kan? Iya nggak? Iya betul sekali. Jadi buat anda yang pacaran bukan termasuk golongan kami. Iya. Anda. Menikahi langsung kan? Mungkin ada pas pembagian akal ketiduran anda ya. Nah tapi gini dok. Berarti kan kalau misalnya anak-anak disuruh semenjaga itu, berarti kita juga harus ke orang tuanya juga, betul nggak dok? Nah itu. Kenapa orang tua ini suka dablek ini? Pulang ke rumah langsung peluk anak, dia belum cuci tangan, belum ganti baju, ya kan? Dan mungkin apa ya, orang tua sekarang kan juga aku lihat sudah mulai longgar gitu kan ya. Ya udah apa adanya aja lah begitu. Nanti baru tiba-tiba positif, wah panik dia. Oke. Lagi-lagi saya cuma menceritakan pengalaman saya setelah akhirnya waktu itu bulan April kami berjibaku dengan almarhum ayah saya yang positif sampai meninggal gitu ya. Bulan Mei saya Ramadan itu ada di isolasi rumah sakit Muardi. Berpulang itu H-5 5 lebaran. Iya, itu cuma kan sambil nunggu hasil juga harap-harap masih ini hasil keluar nggak? Kalau hasil nggak keluar ya saya nggak akan pulang. Iya kan? Nah, apa kebiasaan barunya akhirnya yang saya dan istri saya yang kami perbuat untuk keluarga kami karena kami sudah merasakan amat sangat tidak enaknya. Ya, saya menyulap garasi saya. Udah rumah saya kecil, garasinya harus di sedikit modifikasi juga, saya bikin kayak pojokan kayak kamar pas mas. Itu pas menyulap garasi apakah mengundang magician atau? Nah sayangnya pas menyulap kita ngundangnya tukang las. Oh tukang las ya. Jadi tukang las adalah magician gitu. Kita sulap tuh sama dia kan ya. Maksud saya kenapa saya harus seperti itu? Saya bikin seperti seolah-olah kamar pas di pusat perbelanjaan. Di situ saya melepas baju semua yang dari kebetulan karena saya dari rumah sakit kan pasti baju dari rumah sakit itu kami lepaskan di situ semua, kemudian kami berganti baju sementara yang hanya membawa dari situ sampai mandi. Setelah mandi kan ganti baju lagi. Jadi separuh itu kah ya. Tapi kalau memang mau jujur-jujuran dokter aja sudah sampai sehati-hati itu aja masih kena gitu loh maksudnya. Sebelum itu mungkin kami nggak sehati-hati itu ya. Tapi kan mesti di rumah sakit ada protokol maksudnya kan? Iya, dia kayak misalnya kan gini, saya di rumah sakit biasanya ini mandi dulu, gitu kan misal ya, saya ganti baju dulu gitu karena di sana kan saya pakai bajunya jubah nggak pakai seperti ini gitu ya. Jubah, pakai peci juga kan sorban gitu. Nanti saya diketawain kalau pakai. Bajunya nanti gambar kartun maksud topinya. Oh iya. Berarti kalau di rumah sakit kan jubahnya Akatsuki gitu ya. Ya itu pun nggak bisa nyapu lantai kan mas. Tapi maksudnya gini dok, kan maksudnya dokter juga semenjak tahu kabar COVID kan sebelum bikin ruang isolasi sendiri, ruang itu ya di garasi itu kan pembersih sendiri desinfektan. Kan dokter mesti ada protokol yang ada gitu kan, nggak mungkin nggak pakai masker, mesti kan juga pakai masker begini. Itu sudah jaga gitu lah, apalagi ini orang-orang yang nggak peduli di luar sana yang bodoh amat lah gitu kan. Setelah hanya itu tadi evaluasi saya dan istri di keluarga kecil kami, ternyata setelah kemarin seperti itu kami pun masih bisa kena gitu ya mas. Ya sampai akhirnya apalagi yang harus kita perbuat ke depannya ya itu perubahan yang saya lakukan. Nah sekarang memang
orang tua mungkin menganggap ini udah, saya maaf sedikit mengomentarin tentang kebijakan new normal. New normal. Orang Indonesia ini lama-lama di mana semakin berjalannya waktu new-nya hilang Mas, udah 3 huruf hilang lagi. Udah hilang. Tinggal normal. Oh, new normal tuh di media sosial orang-orang bisa posting di tempat wisata. Oh, new normal itu oke, kalau kita mau ngomong mendukung ekonomi. Kalau misalnya saya menganalogikan, misalnya kita sering dengar klaster-klaster yang ada di pasar. Kamu dukung ekonomi, tapi kamu nggak menjaga badan kamu sehingga badan kamu menulari orang lain. Pedagangnya positif, apa nggak kasihan? Kamu dukung nggak itu ekonominya? Dia diisolasi 14 hari. Dia diisolasi 14 hari, belum tentu dia yang tanpa gejala. Kalau dia dengan gejala, berapa kerugian yang kita timbulkan dengan kita mungkin yang menulari orang lain. Ekonominya? Apalagi kalau pedagangnya kayak pedagang-pedagang India Dok ya kan, yang tangannya langsung mencomot-comot. Apalagi pedagang. Ya, di sini mungkin di Solo banyak banget tukang nasi liwet, ibu-ibu nasi liwet. Ayamnya disuwir-suwir. Iya, suwirnya sendiri. Nah, kalau yang beli nggak, yang jual nasi liwet sebagian besar udah tua. Yang beli muda, santai aja, dia ngerokok, dia mungkin makan di situ, dia tidak menerapkan protokol kesehatan. Ya, dan saya sering banget nemuin tuh habis pegang makanan, pegang uang kembali. Nah, itu yang kita tahu juga di beberapa permukaan kan virus ini juga bertahan cukup lama gitu. Nah, kalau mau kalau mau ya kita saling jaga. Mau support misalnya nih ya. Kita ya kadang-kadang pasti kangen lah makan makanan di luar. Ya. Kita tetap mau support ya beli. Misal kita tapi sampai rumah makanannya disemprot disinfektan dulu gitu. Kalau saya diangetin aja sih. Oh, diangetin. Jadi untuk Anda harus hati-hati, kecuali kalau air liur Anda itu disinfektan. Anda tidak apa-apa seperti itu ya Dok ya. Air liur kita bukan disinfektan, itu loh masalahnya. Jadi kalau menurut saya permasalahan terbesar itu adalah kepedulian kita untuk diri kita dan kepedulian kita untuk orang lain. Oke, kalau kita mau mendukung bener-bener ekonomi misalnya dengan adanya ojek online, transportasi online, kenapa kamu nggak nyuruh abang-abang itu untuk ya maksudnya memberikan makanan? Aduh, malah ada ongkir, kan secara nggak langsung ngasih rezeki. Iya. Kan nanti kalau kita beli di toko itu secara online harganya lebih mahal 3.000. Kamu berarti support tenaga yang kerja di situ. Betul. Ada udah maksudnya udah difitrahkan Allah, misalnya kita dikasih akal, kenapa sih tidak menganggap itu sebagai upaya membantu orang lain? Karena juga banyak orang yang pas pembagian akal ketiduran Dok. Karena pembagian akal ketiduran, wah mana ini saya ketiduran, akhirnya tidak punya akal, seperti itu. Itu sih kalau apa ya, lagi-lagi tanggapan saya yang saya cuma pengen ayolah kita sama-sama peduli. Oke. Jadi memang perlu adanya perhatian khusus bagi kita semuanya. Jadi jangan asal bodo amat, harus benar-benar menjaga. Kalau new normal, new-nya saja hilang, apalagi dia yang hilang pas lagi kita sayang-sayangnya, begitu ya. Selanjutnya nih Dok, tentang pesantren. Ini kepo nih. Kemarin kan apalagi ada beberapa pesantren yang katanya gede juga. Wah, saya ini negatif semua. Ya itu saya bilang, apalagi ya maaf nih, di pesantren itu kan tidur gini deh, manusiawi nggak? Saya mungkin udah mulai peduli ya kalau yang orang peduli. Orang biasa apa Mas mau tidur pakai masker? Enggak juga sih, ngap Dok. Nah, satu pesantren itu satu kamar isinya berapa orang? Biasanya rata-rata 20 ya, 10-20. Mereka dari yang satu dari daerah Jawa Timur, satu dari Jawa Tengah, satu dari daerah Sragen, satu dari, misalnya anggaplah pesantrennya di sini nih, kita nggak tahu satu dari Wonogiri, satu dari mana. Lagi-lagi dia dan keluarga peduli nggak sih sama keadaan ini? Belum tentu. Tadi saya bilang penularan ini bisa. Saya dan anak saya alhamdulillah mantan penderita yang tanpa gejala sama sekali. Coba kalau saya nggak periksa sama anak saya ngerasa sehat, ternyata saya menularin. Nah, mungkin saja pada saat misalnya masuk pesantren, maaf nih, di saat di rumah mungkin dia sholat subuh nggak sholat subuh, tapi kan di saat itu dia harus ada masanya sholat 5 waktu sudah pasti wajib di masjid, kemudian ada kegiatan-kegiatan keagamaan lain yang mungkin di luar jam itu yang seorang santri itu bisa mungkin tidurnya
agak larut, bangunnya juga cepat, walaupun sunnahnya dari Nabi kan tidurnya lebih cepat, tapi bangunnya diusahakan di sepertiga malam terakhir. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Tapi kan kadang-kadang kita merasa overload, ada kegiatan yang mungkin tadi tidak terselesaikan, harus kita selesaikan sampai larut, bangunnya malah terlambat. Justru itu kan nggak sesuai sama yang udah diajarkan. Nah, tidurnya lambat, ya pasti diajarkannya kalau di pesantren kita harus sepertiga malam sholat segala macam, paling nggak bangun jam 3. Kalau dia tidur jam 12 bangun jam 3, apakah cukup tidurnya? Enggak. Tidurnya nggak cukup, daya tahan tubuhnya bagus nggak? Enggak. Tapi kalau di pesantren kan maksudnya kita nggak kemana-mana dok, dan nggak ada kunjungan juga selama COVID, biasanya kan gitu kan. Nah, tapi mesti di situ aja. Pada saat dia hadir menuju situ, kalau pesantren yang memberlakukan swab sebelum masuk atau ada nggak? Ada sih, di pesantren-pesantren gede itu dia sebelum masuk harus bawa rapid sama swab dulu. Oke. Saya belum dengar, tapi kalau misalnya saya menanggapi, tadi saya ngomong, saya sebenarnya diundang ke Istana Presiden ya Mas ya, hari ini. Akhirnya diwakili oleh ibu saya. Ibu saya di swab dulu sebelum ke istana. Ya, itu di Jakarta kan sudah bisa swabnya pagi, hasilnya siang. Itu mereka di karantina part 1. Setelah hasil swab jadi, mereka pergi menuju ke hotel. Sudah jelas ini negatif, baru bisa masuk hotel. Itu tidak boleh barengan. Sampai akhirnya di hari ini berangkat ke istana gitu ya. Kayaknya itu bukan prosedur yang murah deh. Kalau pondok kan rata-rata orang punya duit. Iya, oke. Kenapa saya bilang bukan prosedur yang murah? Mungkin yang bayar bisa, tapi bagi yang menyediakan, saya anggap misalnya datang orang dari luar kota harus di isolasi dulu, misalnya di mes dekat sini mungkin 200 meter atau 100 meter menunggu hasil swab. Apa gitu nggak berkerumun? Iya juga sih. Masa iya harus tinggal, ya udah kalau gitu di di isolasinya di penjara misalnya. Iya kan? Satu sel satu, enggak. Yang benar-benar maksud saya kan tetap juga harus manusiawi semua itu gitu loh. Iya. Kalau memang misalnya bawa swab di rumah, kamu tuh swabnya kapan? 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu. Iya kan? Betul. Kecuali ya memang misalnya saya bilang tadi mau masuk besok, hari ini sudah ditentukan swab, hari ini swabnya keluar, hasilnya juga bisa cepat masuk. Ya mungkin itu jauh lebih meminimalkan, tapi itu saya bilang itu nggak murah, bukan ngomong mungkin apakah orang tuanya sanggup bayar apa enggak. Kalau boleh tahu nih berapa sih swab itu dok? Di angka berapa? 1 komaan. Sampai ada yang saya pernah dengar 2 komaan karena saya sendiri tidak pernah. Kalau rapid berapa? Kan dibatasin sama pemerintah gitu, kalau nggak salah 150. Bedanya apa rapid sama swab? Kalau rapid yang kita nilai itu antibody yang ada di badan, tapi melalui darah. Kalau swab itu kita melihat pada saat itu juga yang ada di saluran nafas ini ada nggak virus tersebut. Yeah. Kalau yang ada di darah, misalnya kita rapid nih ya, itu butuh waktu. Kenapa saya bilang butuh waktu? Misalnya kita kontekan sama Mr. X hari ini, ternyata hari ini dia terkonfirmasi hasil swabnya gitu ya. Antibody itu nggak langsung timbul, tapi butuh sekitar 5-7 hari dia baru timbul. Nah, timing itu yang nggak selalu didapat dari si rapid. Masa kita harus nunggu 7 hari? Apa lagi-lagi nih pertanyaan di masyarakat, terus 7 hari kita ngapain dok? Isolasi? Kuat nggak? Enggak. Tapi nunggu hasil panik. Terus nanti pasti di otaknya mikir, bodo amat lah. Tapi begitu udah hari hanya menunggu hasil, panik lagi. Ngeri juga ya. Ya maksud saya manusia tidak bisa lepas dari panik. ya nggak sesederhana. Ya saya bilang terserah lah ini apa, tapi ya ini ada. Saya pun juga pengen, otak saya bilang, iya ini diciptain sama orang kali ya, ini konspirasi kali ya. Tapi barangnya ada, gimana dong? Tapi sebenarnya gini dok, kalau di pesantren sendiri yang santrinya juga mungkin ribuan ya, itu mungkin nggak ada yang nggak positif untuk saat ini. Kayaknya nggak mungkin ya. Ya nggak mungkin. Kayaknya nggak mungkin ya. Mungkin ada, cuman karena imunnya bagus.
ya bisa, atau mungkin karena dia tanpa gejala Ya. dan sudah terlanjur 2 minggu di situ, jadi secara langsung ya. Saya jadi ingat kasusnya Belanda nih dok. Kalau nggak salah Belanda disuntik COVID semua ya, bener nggak itu? Saya nggak dengar, belum dengar saya. Katanya di Vaksin? ini semua jadi biar kebal semuanya. Kayak vaksin belum ada kan? Bukan vaksin, jadi di ini corona semua katanya. Saya dengar dari siapa? Pokoknya di corona semua. Nanti habis itu mereka akan karantina semua. Nanti otomatis kebal sendiri gitu. Oh ya, kayak saya kasih contoh paling gampang. Seseorang udah pernah corona COVID ini ya, itu kan golongannya virus influenza. Mas pernah kena flu? Pernah? Berulang nggak sampai sekarang? Iya, Ya berulang. udah. Saya deg-degan loh dok. Loh, iya nggak? Corona ini kan masuk golongannya Tapi kan virus flu-nya influenza. paling flu 3 hari dok. Oke, itu yang sering kita lihat. Tapi kalau di rumah sakit mungkin dokter Hasan tuh banyak. Oh, ketularan batuk pilek nggak sembuh-sembuh 2 minggu. Kalau orang tua apa nggak jadi pneumonia? Kalau anak kecil yang imunnya juga mungkin belum terlalu matang apa nggak jadi pneumonia, jadi infeksi bakteri? Itu saya bilang mungkin kita kalau yang anak muda kayak gini kena flu tertular ya cuma paling bersin, aduh nggak enak badan sebentar, oke sembuh. Nah kalau yang kena orang tua, nenek kita misalnya, atau anak kecil yang belum bisa ngeluarin dahak, efek sampingnya itu pun kalau orang zaman dulu ngeluarin ingus anak disedot pakai mulut gitu, menyedot corona. Asin kan. Ya itu tadi ya, bener nggak sih? Bener sih. Aduh pasti jadi deg-degan nih dok. Kayaknya sekarang derajat orang batuk pilek mengalahkan penjahat dok ya. Oh iya ya bener sih, maksud saya sekarang ngelihat, maaf nih dengar orang yang batuk pilek pasti langsung jauh nggak ya? Iya makanya kan kalau ibarat kata kalau dibikin story gini, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Siapa? Saya penjahat. Oh biasa saja. Iya. Kalau Assalamualaikum siapa? Saya orang batuk pilek. Wah tidak. Kalau nggak salah di Gilingan tuh saya malah lihat di daerah Gilingan ya mas ya, yang dekat terowongan masuk apa? Yang terowongan yang apa ya? Yang kecil, yang sering banjir itu apa ya? Gilingan ya itu iya, ya? di Gilingan. Itu kan di kirinya ada kampung tuh. Sampai ada tulisan Apa tuh dok? bersin dikarungi. Oh kalau di dekat tempat itu orang bersin batuk pilek dipukulin. Kayak wahing tak kampleng nih. Kalau ya itu lucu juga sih himbauannya gitu kan. Iya sih. Orang bersin dikamplengi, yang ngampleng kena. Wah, tertular, Pak. Oh, begitu. Teriaknya tertular kan. Iya. Wah, saya ketawa ketular nanti gua berbahaya sih. Terakhir nih, Dok. Wah, ini seru banget nih. Aduh. Ini menurut rekomendasi dokter dari IDAI, apa yang harus dilakukan bila kembali ke sekolah? Jika memang harus. Belum ada. Belum ada, Dok. Belum ada. Aduh, insyaallah. Mungkin jadi yang apa namanya ya, ini saya baca juga dari IDAI ini ya. Penggunaan masker, face shield dan alat pelindung diri lainnya tidak serta mencegah infeksi COVID. Perlindungan terbaik saat ini adalah mencegah pajanan infeksi dengan tetap berada di rumah. Ini himbauan untuk anak. Saya jadi kepikiran gini dok, mungkin kayak antar sekolah pakai APD. Enggak kepikiran aja sih maksudnya, sekolah pakai APD gitu. Karena dituntut lama-lama kayaknya orang. Kayaknya kalau sekolah pakai APD nggak ada pelajaran olahraga dong. Olahraga. Olahraga kan banyak dok. Sekarang ada e-sport. Nah, itu juga olahraga. Kalau jam sholat zuhur itu anak gimana wudunya? Kita aja ada prosedur yang ngelepasin APD. Aduh, iya juga sih. Tapi gimana dok ya? Kalau aku lihat sekarang tuh pas ini contoh ponakanku sendiri ya. Ketika selama daring ini yang makin pinter itu mbaknya, bule saya, ibunya dia. Anaknya mah yang penting ranknya naik di game itu aja gitu. Ini ibunya ngerjain soal karena mau tidak mau gitu kan ya, anak ini kan tidak mau mengerjakan karena tiap hari jujur aja nih pelajaran itu tiap hari cuma ngerangkum dok, cuma ngerangkum aja, ini nggak tahu jelasinnya gimana gitu. Tapi memang semoga ini ujian dari Allah memang biar cepat segera hilang ya dok ya. Semoga hikmahnya besar. Jadi buat banyak terutama untuk quality time anak dan orang tua. Nah ya sekarang ya sesuatu mungkin tidak serta-merta sesuatu yang buruk itu buruk juga, tetapi
Mungkin ayo kita, ini mungkin dulu yang kita impi-impikan bahwa kita pengen deket dalam waktu yang cukup lama dengan anak kita, dengan keluarga kita. Kalau memang ada waktu tersebut, manfaatkanlah sebaik mungkin. Dan zaman dulu kita juga, Indonesia nih orangnya cuek sama kesehatan, sekarang mulai peduli sama pola hidup sehat. Mulai banyak konsumsi buah, mulai banyak konsumsi empon-empon gitu kan ya, sampai rumput tetangga pun dimakan yang hijau-hijau. Makanya memang ini semoga bisa menjadi habit baru yang memang nanti di generasi bawah kita nanti bisa menjadi generasi yang kuat ya, baik kuat Amin. secara fisik maupun kuat secara hati. Dan bijak, jangan sampai kehilangan hati untuk tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Betul sekali. Karena kalau hati Anda sudah hilang, maka Anda tidak akan merasakan jatuh cinta, Pak, begitu ya. Move on ya. Jadi itu mungkin sekian dulu ya, Dok ya. Semoga nanti ada part-part selanjutnya kita bisa ngundang dokter lagi. Tentunya nanti kita podcast pakai APD, Dok. Bisa. Jadi mic-nya nanti di dalam. Mic-nya berarti dimaskerin dulu nih, Mas. Mic-nya dimaskerin. Atau ada clip on di dalam, Dok. Di dalam APD ada clip on. Berarti dimaskerin, desinfektan dulu ya enggak? Harus seperti itu ya. Jadi baik, seperti itu ya para pendengar yang terhormat yang cintanya tak kunjung merapat. Selamat datang. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Kerapuhan dengan tujuan mengikhlaskan. Tai hati yang disia-siakan, ditinggalkan mantan tanpa kenangan dan tidak membawa fotonya. Ngomong apa sih gue, ya Allah. Mungkin itu saja. Sekian dari saya, Heran Jenitra undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.